dibutuhkan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Aku pemahaman yang baik. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuanku dari lidahku, supaya perkataanku lebih mudah dimengerti, ya Allah, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya terima kasih ya Kire sudah mimpin hari ini. Yes sir. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Masih tetap semangat kan belajarnya? Sih. Alhamdulillah, Masya Allah, mantap, mantap, mantap. Oke, hari ini siapa yang tahu hari ini tanggal berapa? Tanggal 10. Tanggal 10 November. bulan apa? November. Bulan November. Diperingati hari apa tanggal 10 November? Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Hari Pahlawan, betul. Adek aku lomba puisi, Bu. Siapa? Adek aku Oh, lomba puisi adanya di sekolahnya. Udah sekolah? Udah. Udah kelas? Kalau sampai kelas baru playground. Oh, playground. Oke, lomba puisi. Udah lomba puisinya? Belum. Oh, belum. Oke, iya betul. Hari ini adalah tanggal 10 November. Itu diperingati Hari Pahlawan. Oke? Hari Pahlawan. Kalau ada yang punya apa idola? Pahlawan idola? Saya tidak tahu semua nama. Saya tahunya apa ya? Aduh, lupa dikit. Saya tahunya Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta tuh Kire katanya pahlawannya. Lupa. Padahal udah pernah baca. Nah iya, Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin tuh. Hasanuddin mah baru pelajaran. Iya, Baru aja Sultan kemarin. Hasanuddin baru dipelajarin ya, betul. Iya. Kemarin ya, Sultan Hasanuddin wacana kemarin ya. Iya, Iya. Sultan Hasanuddin pahlawan. Apa? Yeay. Sumatera Barat. Sumatera mana? Supra lagi. Di apa ya? Di Makassar sih. Makassar. Betul. Terus ada siapa lagi? Raja apa gitu aku lupa. Raja siapa? Apa ya? Aduh. Apa? Pokoknya ada raja di LK itu. Raja Hindu sendiri siapa tuh? Aduh. Apa? Raja. Saya udah belajar. Emang udah belajar. Apa Raja Hindu kan raja-raja raja kerajaan Hindu kan Ini ketemu. Siapa sih? Hayam Wuruk bukan sih? Atau Purnawarman? Hayam Wuruk raja mana? Purnawarman. Ya, Purnawarman. Kalau Hasanuddin raja dari mana tadi? Raja bentar. Dari Jawa Barat. Jawa Barat. Dari kerajaan Hindu. Ya, Sulawesi Selatan. Betul. Oke, banyak sekali ya pahlawan
itu aku baru selesai belajar kan. Udah Here we are. Kemerdekaan Indonesia. Oke, hari ini kita akan belajar tematik tentang cahaya dan penglihatan. Lebih tepatnya hari ini kalau tema sebelumnya kita belajar indera pendengaran. Kalau hari ini kita belajarnya tentang indera penglihatan. Indera manusia ada berapa? 6. Ada 6. 6. Apa saja? Indra penciuman. Indera Indra perasa, Rasa ya. penglihatan, penglihatan, Terus apa lagi ya? indra pendengaran, terus Kan pernah aku sebut peraba, terus satu lagi indra pengecap. Indra pengecap. indra penciuman, iya indera penciuman atau indera bau. Kalau indera pendengaran anggota tubuhnya apa? Telinga. Telinga. Kalau indera penglihatan anggota tubuhnya apa? mata, Kalau indera peraba anggota tubuhnya apa? kulit, Kalau indera pembau anggota tubuhnya apa? Hidung. Indera perasa anggota tubuhnya apa? Lidah. Nah, Anda semuanya masih ingat. Oke, sekarang kita belajar indera penglihatan. Indra penglihatan. Mute. Gak usah di mute nanti kan. Ya betul. Otak besar. Otak besar. Big brain. Yes, sir. Kita mulai. Boleh ditutup dulu mikrofonnya. Yang masih hidup boleh dimatikan dulu mikrofonnya. Oke. Indera penglihatan. Indera penglihatan, anggota tubuhnya adalah mata. Bagian luar mata. Oke, nih dia, ada bagian luar mata. Bagian luar mata terdiri dari alis dan bulu mata. Ini alis, kelihatan kan? Ini alis, Kelihatan. ini bulu mata. Yang kedua adalah kelopak mata. Ini kelopak yang di sini nih, kelopak. Ini namanya kelopak mata. Yang ketiga adalah kelenjar air mata. Kelenjar air mata ada di sini nih, dekat alis. Oke, alis dan bulu mata mempunyai fungsi sebagai apa? Kita tahu alis dan bulu mata fungsinya adalah mencegah kotoran. gas, kuman, dan keringat masuk ke dalam mata. Kalau kita keringetan nih kan suka netes nih. Nah, biar keringetnya nggak masuk ke mata, makanya ada alis mata dan bulu mata. Kalau nggak ada alisnya, nggak ada bulu matanya, nanti keringetnya bisa langsung masuk ke mata. Biasanya kalau keringet masuk ke mata itu bikin mata jadi pedes, perih gitu, kayak kena bawang. Tuh. Oke, selanjutnya kelopak mata. Kelopak mata ini nih kelopak mata. Nih kelopak mata fungsinya adalah menutup bola mata. Nih bola mata yang di tengah. Ini fungsi kelopak mata adalah menutup bola mata. Yang selanjutnya adalah kelenjar air mata. Yang di sini nih, di dalam sini nih ada kelenjar air mata. Ini fungsinya adalah melindungi mata dari kuman. Fungsinya melindungi mata dari
kuman. Oke, jadi bagian luar mata itu ada 3. Alis mata dan bulu mata, fungsinya melindungi mata dari kotoran dan keringat. Yang kedua adalah kelopak mata, fungsinya melindungi bola mata. Yang ketiga adalah kelenjar air mata, fungsinya melindungi mata dari kuman. Oke, selanjutnya. Oke. Bagian dalam mata. Ada bagian dalam mata. Kornea. Ya, nih Bu Tias. Ya, sebentar. Ibu kalau mata nggak ada otot mata aja lepas nanti dapat. Iya. Tuh jadi masuk ke situ deh sebentar ya. Aku jadi masuk ke sini. Iya, jadi masuk ke situ deh, ke siriri. Maaf, ada sedikit gangguan. Tidak apa. Tuh. Kita cepetin aja, ini tadi sudah. Dan warna terdapat pada bagian mata. Tuh. Hahaha. Mana gambar matanya belum? Nah, sip, ini dia. Bagian dalam mata. Bagian dalam mata ada kornea, iris, pupil, lensa, retina, otot, dan saraf mata. Bu Tias punya nyanyian biar kalian gampang ngafalin bagian mata, bagian dalam mata dan fungsinya. Dengerin ya, sambil dilihat. Kornea lindungi lensa, iris mengatur warna, pupil mengatur cahaya, lensa fokus cahaya, retina bentuk bayangan, otot gerakan mata, saraf mata menghubungkan saraf di retina dengan otak. Oke, bisa? Bisa. Yuk, bareng-bareng. Mikrofonnya dinyalain. Yuk, 1, Oh no. 3. Kornea lindungi Iris mengatur warna, dalam lensa cahaya, retina bentuk bayangan, cahaya saraf menghubungkan saraf di retina otak. Oke, bisa? 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 Bisa tidak? Bisa. Nah, coba sekali lagi, Bu Tias mau dengar. 1, 2, 3. Kornea iris mengatur warna, pupil mengatur cahaya, fokus cahaya, retina bentuk bayangan, otot saraf menghubungkan saraf retina dengan otak. dengan otak. Oke,
Ini dia ada bagian-bagiannya. Yang paling atas adalah otot. Yang di bawahnya otot ada kornea. Ya, dianya sudah otot. Ada humor di sini. Ya. Vitreous humor. Mana tadi? Iya, Magicu. Nah, ini dia otot, kornea, di bawah otot ada kornea, di bawahnya lagi ada iris, ada pupil dekat bola mata, terus ada aqueous humor, ada lensa di bawah pupil, ada vitreous humor, yang di belakang, mata bagian belakang bola mata, itu ada syaraf, kemudian ada bintik buta, terus ada lagi bintik kuning, ada retina, ada koroid, ada sklera. Ini bagian-bagian mata yang digambar. Oke, paham sampai sini? Paham. Oke, sebentar. Ada video selanjutnya. Bagaimana sih cara mata bisa melihat? Cara kerja mata bagaimana sih? Ya, lihat lagi. Ada video. Sekali. Nah, ini dia videonya. Nonton YouTube. Nah, ini videonya. Ya. Ini sisi terang ya. Oh, zona ilmu. Dijajannya. Nah, tuh ada berkas cahaya yang masuk ke mata kita pertamanya. Ya kalau nggak ada cahaya kan jadi nggak terlalu kelihatan, Bu. Oke. Paham sampai sini? Paham. Gimana cara kerja mata tadi? Ada cahaya yang masuk ke mata, jadi kita bisa lihat. Yang terkena cahaya akan memantulkan cahaya menuju mata. Iya, terus habis ada cahaya yang masuk ke mata, terus diapain lagi? Cahaya masuk ke kornea. Good, cahaya Kornea. kornea, terus Jumlah cahaya diatur pupil dan difokuskan oleh lensa mata ke ya, retina. jumlah cahaya yang masuk diatur sama pupil, kemudian difokuskan oleh retina. Bayangan jatuh di retina. Bayangan jatuh di retina, kemudian masuk ke Saraf bayangan ke otak sehingga otak, sehingga kita dapat melihat, itu ada laptop, itu ada papan tulis, itu ada meja, seperti itu. Oh, ini ada folder. Iya, betul. Oke. Ya. Nah, ya. Kalau tadi sudah cara kerja mata, sekarang adalah kelainan pada mata. Ibu aku udah ada kelainan nih, sama ayah aku juga udah ada. Oh iya? Rabun jauh. Ada kelainan. Kalau ibu aku rabun jauh, kalau ayah aku rabun Kelainan pada mata ada 7. Yang masih mikrofon
Ini online ya? Matiin dulu ya. Bu Tias jelasin sedikit ya. Bunyi. Oke, yang belum dimatikan mikrofonnya, silakan dimatikan. Ya, oke. Sudah semua? Oke, terima kasih. Ya, kelainan pada mata. Yang pertama adalah rabun jauh atau miopia, yaitu orang tidak dapat melihat benda jauh dengan jelas. Kalau orang tidak bisa melihat benda jauh dengan jelas, itu disebutnya rabun jauh. Pakai kacamatanya apa, Bu? Pakai kacamata lensa cekung atau negatif. Kemudian yang selanjutnya adalah rabun dekat atau hipermetropia. Itu adalah orang yang tidak dapat melihat benda dekat dengan jelas. Pakai kacamatanya apa, Bu? Pakai kacamatanya adalah lensa cembung atau positif. Kalau tadi rabun jauh tidak bisa melihat benda-benda jauh. Pakai kacamatanya kacamata cekung. Kalau rabun dekat tidak bisa melihat benda-benda dekat. Kacamatanya kacamata lensa cembung. Yang ketiga adalah rabun tua atau presbiopia, yaitu daya akomodasinya melemah, tidak dapat melihat benda yang sangat jauh. Biasanya kacamatanya lensa rangkap, jadi lensanya double. Lensa cekung sama lensa cembung. Yang ketiga adalah silinder atau astigmatisme. Kalau silinder ini nggak bisa melihat garis lurus, padahal tuh garis sudah lurus, tapi kalau kata dia itu garisnya masih mencong. Jadi orang yang silinder, matanya silinder, nggak bisa garis buat garis lurus. Pasti dia kalau bikin garis pasti mencong. Itu namanya silinder. Pakai kacamatanya apa, Bu? Pakai kacamata lensa silinder. Selanjutnya, yang kelima adalah rabun senja. Rabun senja adalah tidak mampu melihat benda-benda dengan jelas pada waktu senja hari. Itu menjelang malam ya, sore-sore menjelang malam. Itu mau maghrib, sekitaran mau maghrib. Itu biasanya dia kekurangan vitamin A. Dia nggak suka wortel. Nah, yang nggak suka wortel bisa terkena rabun senja nanti. Ada yang nggak suka wortel? Nah, yang nggak suka wortel nanti lama-lama bisa kena rabun senja. Selanjutnya adalah buta warna. Buta warna itu tidak bisa membedakan warna-warna tertentu seperti merah, kuning, hijau. Ya, jadi yang dia lihat itu cuma warna putih. Kalau buta warna total itu cuma dia bisa melihat warna putih sama warna hitam. Gitu. Jadi kalau misalnya buta warna itu dia nggak bisa bedain warna merah, kuning, sama hijau. Kalau buta warna total dia cuma bisa lihat putih dan hitam saja. Gitu. Ini bisa kelainannya menurun. Misalnya orang tua kalian punya buta warna, nanti kalian bisa terkena buta warna juga. Gitu. Atau kalian punya buta warna, nanti anak kalian juga bisa kena buta warna. Karena dia sifatnya menurun. Oke, selanjutnya katarak. Katarak adalah biasanya penyakit yang terjadi pada orang yang sudah tua. Nah, ayahnya Bu Tias nih kena katarak karena sudah tua. Biasanya ya orang yang terkena katarak adalah orang yang sudah tua. Biasanya diapain, Bu? Ngobatinnya. Ngobatinnya itu dioperasi, matanya harus dioperasi. Lensanya itu biasanya di lensanya itu ada keruh. Jadinya untuk melihat tuh kurang jelas. Nah, lensanya itu kalau dioperasi, lensanya itu dibersihkan. Jadi bisa melihat dengan jelas. Jadi udah nggak ada kekeruhan-kekeruhannya lagi. Oke, sampai sini ya paham mengenai kelainan pada mata? Paham. Paham. Jauh gimana? Orang yang gimana? Bapak?
Kalau rabun jauh, orang yang seperti apa? Orang tidak dapat melihat benda jauh dengan jelas. Ya, orang yang tidak bisa melihat benda jauh, pakai kacamatanya lensa apa? Lensa cekung atau negatif. Negatif. Atau negatif. Kalau rabun dekat, bagaimana? Orang tidak dapat melihat benda dekat dengan jelas. Oke, orang Kacamata lensa cembung atau positif. dengan jelas pakai lensanya kacamata lensa apa? Cembung atau positif. Positif. Good. Rabun tua. Kalau rabun tua bagaimana? Daya akomodasi lemah dan dapat melihat benda yang sangat jauh. Lemah sehingga tidak bisa melihat benda yang sangat jauh. Pakai kacamatanya kacamata apa? Oke, lensa rangka. Silinder atau astigmatisme. Ini bagaimana? Tidak dapat membedakan garis-garis tegak lurus. Betul, tidak dapat membedakan garis-garis tegak lurus. Nggak bisa buat garis lurus. Yang selanjutnya rabun senja. Tidak dapat melihat benda dengan jelas pada waktu senja hari. Kurang. Tidak bisa melihat benda dengan jelas pada waktu senja. Mau maghrib dia udah nggak bisa lihat lagi. Nah, biasanya dia kekurangan vitamin apa? Wortel. Oke, terus buta warna. Kalau buta warna, Tidak mampu membedakan warna-warna tertentu, misalnya merah, kuning, hijau, atau buta warna total, putih dan hitam. itu membedakan warna-warna tertentu, misalnya merah, kuning, sama hijau. Kalau buta warna total hanya bisa lihat hitam dan putih. Kalau katarak yang terakhir biasanya terjadi Kornea mata yang keruh sehingga cahaya terhalang ke retina. Diobati dengan Cara operasi. Biasanya terjadi pada orang lanjut usia. Oke, biasanya terjadi pada orang yang sudah tua atau lanjut usia. Ibu, Good. saudara aku ada yang katarak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak? Jelas? Tidak. Cukup jelas? Jelas. Oke, sekarang kalau tidak ada yang bertanya, berarti Bu Tias ya yang tanya. Kuis. Waktunya kuis. Ya, silakan dimatikan mikrofonnya. Ya, sebutkan namanya, baru nyalakan mikrofon dan dijawab pertanyaannya. Oke. Sudah dimatikan semuanya mikrofonnya? Oke, pertanyaannya adalah jeng 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 jeng. Sebutkan bagian luar mata. Sebutkan bagian luar mata. Yang jawab adalah Diaca. Yang jawab Bu, saya Pusbo. Rafa. Oke, Rafa. Silakan dijawab. Nyalakan mikrofon. Bagian luar mata ada apa saja? Silakan dijawab. Bulu mata. Apa? Bulu mata. Bulu mata. Good. Alis. Alis. Bulu mata, alis. Terus? Ada berapa, Bu? Ada 3. Bulu mata dan alis. 1. Terus? Kelopak mata. Kelopak mata. Betul. 2. Satu lagi yang ada di sini nih.
Kelenjar mata. Kelenjar Mata. air mata. Kelenjar air mata. Oke, good. Kasih tepuk tangan buat Rafa. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan fungsi dari kelopak mata. Sebut Saya Ibu. kelopak mata. Sebutkan fungsi dari kelopak mata. Diacak lagi. Yang jawab adalah Satria. Fungsi dari kelopak mata. Nyalakan mikrofonnya. Untuk melindungi bola mata. Good, melindungi bola mata. Kasih tepuk tangan. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan bagian dalam mata. Yang ada berapa tadi? Ada berapa bagian dalam mata? Iya, good Satria. Ada 7. Betul. Sebutkan bagian dalam mata. Yang jawab adalah Diaca. Seza, nyalakan mikrofonnya. Bagian-bagiannya saja, Seza. Tidak usah fungsinya, bagiannya saja. Yang pertama, kornea, good. Iris, good. Pupil, good. Lensa, good. Saraf, retina, otot, good. Kasih tepuk tangan buat Seza. Pertanyaan selanjutnya. Memfokuskan cahaya adalah fungsi dari diingat yang tadi lagunya. Memfokuskan cahaya adalah fungsi dari Diaca. Yang jawab adalah Holid. Nyalakan mikrofonnya. Ada 2 ya, Bu? Memfokuskan cahaya, fungsi dari Memfokuskan cahaya. Iya, bukan. Pupil. pupil, betul? Maksudnya. Ntar, cari sedikit. Oh ya, lensa mata. Good, lensa mata. Oke, kasih tepuk tangan. Salah baca. Kalau pupil mengatur, kalau lensa fokus. Salah baca tadi dikirainnya ini. Oke, selanjutnya. Salah baca. Menggerakkan bola mata. Menggerakkan mata atau bola mata adalah fungsi dari yang jawab adalah Diaca. Menggerakkan bola mata atau mata adalah fungsi dari Diaca. Yang jawab adalah Intan. Nyalakan mikrofonnya. Fungsi dari Apa, Bu? menggerakkan bola mata atau menggerakkan mata adalah fungsi dari Menggerakkan bola mata. Menggerakkan bola mata. Otot mata, Bu. Good, kasih tepuk tangan buat Intan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bentuk bayangan. Membentuk bayangan adalah fungsi dari Diaca. Yang jawab adalah Caca. Nyalakan mikrofonnya. Retina, Bu. Good, retina. Kasih tepuk tangan buat Caca. Oke, selanjutnya. Mengatur warna adalah fungsi dari Diaca. Yang jawab adalah
Nyalakan dulu mikrofonnya. Pupil. Tadi Bu Tia soalnya apa? Mengatur warna. Kornea. Mengatur warna. Iris. Iya, betul. Iris, kasih tepuk tangan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Melindungi lensa adalah fungsi dari diajak. Yang jawab adalah Zaki. Silakan nyalakan mikrofonnya. Abu. Melindungi lensa adalah fungsi dari Oh iya. ingat lagunya yang tadi. Na 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 na. Fungsi dari apa? Melindungi lensa adalah fungsi dari membuka cahaya retina. fungsi dari apa? Melindungi lensa. Fungsi dari Ini soalnya pus. ya, melindungi lensa adalah fungsi dari kornea. Diingat ya. Yuk, biar ingat kita nyanyi bareng-bareng lagi yuk. 1, 2, 3. Kornea. Bukan soalnya putus. Berwarna. Fokus cahaya. Lensa fokus cahaya. Retina bentuk bayangan. Otot. Saraf mata menghubungkan saraf di retina dengan otak. Oke. Dengan brain. Ya, kalau lupa, ya dinyanyiin aja lagu yang tadi. Ya, biar gampang. Oke? Paham? Ya. Oke. Bu. Kelainan pada mata. Kelainan pada mata. Sebelum kelainan pada mata, cara kerja mata. Nah, cara kerja mata nih bagaimana? Menjelaskan cara kerja mata. Diacak. Yang jawab siapa ya? Bapak. Jawab Sire. Silakan mikrofonnya. Cara kerja mata. Pertama, benda yang terkena cahaya akan memantulkan cahaya menuju mata. ya, benda yang terkena cahaya akan memantulkan cahaya ke mata. Terus, Cahaya masuk ke kornea. cahayanya masuk ke kornea. Terus, Jumlah cahaya diatur pupil dan difokuskan oleh lensa mata ke retina. jumlah cahaya diatur pupil dan difokuskan oleh lensa mata ke retina. Kemudian, Bayangan jatuh di retina. bayangannya jatuh di retina. Kemudian, Saraf mata mengirimkan bayangan ke otak sehingga kita dapat melihat. saraf mata mengirimkan bayangan ke otak sehingga kita bisa melihat. Oke, yang pertama tadi cahaya memantulkan, benda yang terkena cahaya memantulkan cahaya menuju mata. Kemudian cahaya masuk menuju kornea. Jumlah cahaya kemudian diatur oleh pupil dan difokuskan oleh lensa mata ke retina. Kemudian bayangan jatuh di retina sehingga saraf mata mengirimkan bayangan ke otak sehingga kita bisa melihat.
Re. Oke, selanjutnya kelainan pada mata. Kelainan pada mata. Oke, masih tutup dulu mikrofonnya. Yang Dulu. dijawab baru dinyalakan. Rabun jauh. Rabun jauh merupakan penyakit titik-titik. Rabun jauh merupakan penyakit titik-titik. Yang jawab adalah diacak-acak-acak. Nisa, boleh dijawab. Nyalakan mikrofonnya. Orang tidak dapat melihat dengan jauh dengan lensa. Orang yang tidak dapat melihat dengan jauh dengan lensa. Oke, orang yang tidak dapat melihat benda jauh dengan jelas. Orang yang tidak dapat melihat benda jauh dengan jelas. Oke, kasih tepuk tangan buat Nisa. Kacamata yang digunakan oleh penderita rabun jauh adalah kacamata lensa diacak. Yang jawab adalah Fabian. Boleh dinyalakan mikrofonnya. Orang yang menderita rabun jauh menggunakan kacamata lensa. Dinyalakan mikrofonnya boleh, Fabian. Mana ya? Dimas. Lensa apa? Lensa apa, Fabian? Boleh dinyalakan mikrofonnya? Lensa cekung. Oke, good. Lensa cekung. Kasih tepuk. Bagus, bagus. Maaf tadi kakakku. Orang yang tidak dapat membedakan garis tegak lurus disebut penderita. Oke, diacak lagi. Yang jawab adalah Rafa. Boleh dinyalakan mikrofonnya. Apa? Orang yang tidak bisa membedakan garis tegak lurus disebut Silinder. silinder. Good, mantap. Kasih tepuk tangan buat Rafa. Mantap, 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 mantap. Selanjutnya, orang yang tidak dapat melihat benda dekat dengan jelas disebut. Yang jawab adalah diacak. Yang jawab adalah Intan. Nyalakan mikrofonnya. Apa, Bu? Orang yang tidak dapat melihat benda dekat dengan jelas disebut Rabun dekat atau hipermetropia. good. Hipermetropia atau rabun dekat. Mantap. Pertanyaan selanjutnya. Kelainan pada mata yang biasa diderita oleh orang yang sudah lanjut usia atau tua disebut. Yang jawab adalah diacak. Yang jawab Zaki. Boleh nyalakan mikrofonnya. Zaki, boleh dijawab. Dinyalakan mikrofonnya. Zaki, boleh dinyalakan mikrofonnya. Dijawab. Zaki. Nyalakan mikrofonnya. Zaki, dinyalakan mikrofonnya Zaki. Sepertinya Zaki. Iya. Orang yang menderita, orang yang sudah, tuh tadi dia jadi lupa nih pertanyaannya nih.
Orang yang sudah ini putus-putus kayak dasar nih. Oh iya Bun, mungkin sinyalnya Bun. Dari ngomongin Bu. Kelas putus ya Bu. Iya Bun, sama. Saya juga nggak dengar suaranya putus-putus juga Bun. Iya Bun, nggak kedengeran. Oke, mungkin Zaki ada gangguan sinyal. Ada yang bisa jawab? Orang yang... Ya, Naira. Bu, Apa? katarak. Oke, good. Mantap. Oke, paham ya semuanya? Paham. Oke, Bu Tias, review tentang kerajaan Hindu-Buddha. Sudah belajar pada hari Rabu yang lalu tentang kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah kerajaan Kutai. Kutai. Good. Siapa nama Raja Kutai? Raja Mulawarman. Mulawarman. Oke. Kalau tadi kerajaan Hindu tertua di Indonesia itu Kutai. Sekarang kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Tarumanegara. Oke, good. Kerajaan Tarumanegara. Siapa nama rajanya? Purnawarman. Purnawarman. Jangan terbalik. Kalau kerajaan Kutai, nama rajanya Mulawarman. Depannya M. Kalau kerajaan Tarumanegara, rajanya namanya Purnawarman. Depannya huruf P. Diingat, jangan kebalik. Soalnya nanti ada yang keluar baik di PH atau di PAS nanti pada saat penilaian akhir semester. Diingat, kerajaan Hindu tertua di Indonesia itu adalah kerajaan Kutai. Nama rajanya adalah Raja Mulawarman. Kalau kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa adalah kerajaan Tarumanegara. Nama rajanya adalah Purnawarman. Oke, selanjutnya. Raja Balaputra Dewa memimpin kerajaan Sriwijaya. Jaya, mantap. Raja Hayam Wuruk merupakan raja dari kerajaan Majapahit. Majapahit. Good. Majapati Gajah Mada memimpin kerajaan Majapati Gajah Mada merupakan raja dari kerajaan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk masa iya sih? Hayam Wuruk nama rajanya juga. Majapahit. Majapahit, good. Jadi Raja Majapahit itu ada dua. Yang pertama Hayam Wuruk, yang kedua itu Majapahit Gajah Mada. Oke, paham? Paham. Oke, yang buat besok Bu Tias singgung sedikit kerajaan Islam. Kerajaan Islam di Indonesia ada Samudra Pasai, ada Kerajaan Demak, ada Kerajaan Aceh, Kerajaan Banten, Kerajaan Goa dan Talo, sama Kerajaan Ternate dan Tidore. Kalau kerajaan Islam pertama di Indonesia itu adalah kerajaan Samudra Pasai. Kalau Islam pertama di Pulau Jawa itu kerajaan Demak. Bedanya, kalau kerajaan Islam pertama di Indonesia Samudra Pasai, kalau di Pulau Jawa adalah Demak. Demak. Paham? Paham. Paham. Ditanyakan sampai situ?
Tidak. Cukup? Cukup. Cukup. Oke, LK-nya bisa ya? LK hari ini? Bisa Bu, aku udah selesai. Oke, alhamdulillah. Itu semuanya dari yang ada Bu Tias jelasin tadi maupun yang ada di modul. Oke? Oke. Oke. Kalau begitu, tadi yang mimpin Kire. Kire, boleh dipimpin doanya. Kire, where are you? Kok di mute terus. Kire, jangan Kirenya lagi tertidur. Kire. Kire, where are you? Kaliu makan. Tomat. Suka tomat. Kok ada suara? Masukkan tomat. Ah. Oh, jadi. Ini mau selesai, Bu. Wajah. Yuk, Kire, mana Kire? Kire tertidur apalagi BAK ya? Hah? Ya. Ini dari tadi masa Bu BAK-nya lama amat. Tadi ada Kire, mana ya? Siapa Mujahidah? Ada yang mau mimpin Kire buat tutup doa? Yang sim, ada yang sim. Intan, yuk kan? Pimpin Tan. Nah. Intan, Mau. Intan, Intan. Sudah, silakan mimpin Tan. Nyalakan mikrofonnya Tan. Pimpin doa Tan. Bengong, Bu. Intan bengong. Intan. Indah. Intan. Ya, Bu. Kiza. Ya, Seza deh. Yo, Seza. Yo, pimpin Juga doa. lagi. Kita berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan, membaca doa sudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Kama alam tani farudu ilayya yang dah jadi ilaihi wala dunia alamin. subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya teman-teman nih yang muncul sampai akhir. Bu Tias absen nih. Yang nggak muncul sampai akhir berarti nggak Bu Tias tulis absen nih. Oke, terima kasih ya buat semuanya yang sudah gabung, sudah join hari ini. Sampai ketemu lagi di hari Kamis ya, MTK disiapin MTK-nya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Bye. Bye.